Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pengelola JME dimanapun Anda berada. Dalam video kali ini saya akan coba untuk menjelaskan apa peran seorang editor setelah penulis mengupload kembali hasil revisinya ke dalam sistem. Nah, di sini ada beberapa calon artikel yang akan publish. Oke. Sekitar 7 sesuai dengan jumlah editor ya. Ada sekitar 6. Jadi ada artikel dengan ID 1836, editornya Ibu Uli, 1835, editornya Ibu Marni, dan seterusnya. Pak Laodi Sirat, Pak Arba'in, Pak Hairudin, Pak Made, dan Pak Halidin. Nah, sekarang saya akan contohkan untuk artikel yang dieditori oleh Pak Halidin. Nomor ID-nya 1767. Pertama-tama silakan masuk ke laman editor Anda. Di laman editor Anda itu tampilannya seperti ini. Pastikan bahwa nama editor di sini adalah nama Anda ya, bukan nama orang lain. Nah, kemudian pada saat penulis sudah mengupload hasil revisinya, itu hasil revisinya bisa dilihat pada bagian bawah sini. Nah, di sini keputusan editor itu adalah harus direvisi ya, dibutuhkan revisi. Nah, inilah versi yang sudah direvisi oleh penulis. Silahkan di-download ini. Di-download kemudian disimpan di folder yang sudah ditentukan. Kemudian kita buka kembali. Buka. Kita cek apakah betul sudah direvisi sesuai dengan yang dikoreksi oleh reviewer. Nah, di sini aktifkan enable editing. Jadi bermacam-macam versi ya. Boleh jadi tidak ada versi enable tadi. Nah, sekarang pada saat tampil apa yang pertama harus Anda koreksi? Pertama-tama yang ini ya, bagian kop ini, karena ini masih menggunakan kop lama sebenarnya. Nah, ini ganti, ini email yang lama ini, jangan sampai, ini harus diganti ya, jangan sampai ada penulis yang menghubungi kita melalui email ini. Jadi email yang barunya pengelola JME ya, pengelola JME @gmail.com. Oke, kemudian alamat webnya bukan .com tapi .id. Ini sudah berganti ya, sudah berganti domainnya. Nah, untuk selanjutnya silahkan dicek apa-apa yang direvisi. Oke, benarkah revisinya sudah sesuai dengan apa yang disarankan oleh reviewer ya. Ini tulisannya pair di sini mungkin salah ketik awalnya, disuruh perbaiki. Oke, sudah aman. Terus selanjutnya pastikan kembali bahwa namanya di sini ditulis kembali ya. Nama di sini ditulis kembali. Kemudian ininya pastikan kembali. Seperti inikah template yang sudah ada, karena kita semua sebenarnya pengelola baru ya. Saya tidak tahu seperti apa awalnya. Ini dipastikan kembali. Apakah sudah seperti ini di yang sudah publish sebelumnya. Oke, dicek kembali terus lanjut. Nah, ini semuanya dicek satu-satu apakah sudah direvisi atau belum. Jadi kalau petunjuk yang kemarin beri tanda atau di highlight warna hijau yang sudah direvisi. Nah, ini oke. Ini bukan highlight ya, ini warna tulisannya yang dia kasih warna hijau. Oke. Kemudian seterusnya ke bawah dicek semua penulisan tabel, penulisan gambar. Ini sudah benar yang direvisi atau belum. Oke. Sampai ke bawah ke penulisan referensi. Referensi pastikan dia pakai Mendeley. Oke. Ini pastikan pakai Mendeley. Nah, kalau semuanya sudah aman, silahkan di save dulu, di save. Siapa tahu ada perubahan. Setelah itu klik menu review ya, menu review. Kita hapus semua komen yang ada di sini. Kita hapus. Oke. Kita hapus. Nah, selanjutnya oke. Bentuk terakhirnya seperti ini. Oke, sudah tidak ada komen. Sudah tidak ada komen. Kemudian yang ini ganti kembali warnanya. Ya, yang sudah di highlight pastikan warnanya kembali berubah.
disesuaikan ya. Kalau yang ini dia gunakan huruf, boleh jadi ada yang gunakan ini, highlight ini. Oke. Ke bawah. Terus ke bawah. Nah, ini semuanya atau di Ctrl A saja, Ctrl A gitu ya. Oke. Setelah itu kita save. Nah, kalau saya lihat ini belum menggunakan Mendeley ya. Ini seharusnya pakai Mendeley. Oke. Kalau sudah aman, silahkan di save. Oke. Selanjutnya oke, ini yang paling penting ya, pakai Mendeley ya. Ini diminta kembali untuk menggunakan Mendeley kalau belum pakai Mendeley. Setelah selesai, maka ini di save. Kemudian file ini kita upload kembali ke sistem. Oke, saya upload kembali melalui ini ya. Choose file. Kemudian kita ke folder tempat yang tadi, paper JME ini. Nah, setelah itu kita upload. Oke, setelah terupload, kita masuk ke sini, ke bagian ini kan ada beberapa menu ya, ada summary, ada review, ada editing. Kita masuk ke laman editing. Nah, di laman editing kita klik ini, tugaskan copy editor. Jadi setelah melalui proses review, kita masuk ke sini, copy editor. Jadi di sini masih ada beberapa tahap yang perlu dilalui. Setelah kita menugaskan copy editor, jadi copy editor yang kita tugaskan saling silang saja ya. Jadi yang ada di sini saja. Boleh pakai, misalkan Pak Halidin tugaskan Pak Arba'in tugaskan Bu Uli tugaskan Pak Made tugaskan Pak Farman, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, saling silang saja, silahkan diatur. Nah, contoh misalkan saya tugaskan Bu Uli misalkan. Tinggal saya klik assign. Contoh misalkan saya tugaskan Bu Uli assign. Nah, setelah itu sama seperti semula, kita request ya, Ibu Uli, kita request ini. Loh, kok ini belum aktif ya? Nah, setelah kita tugaskan Ibu Uli sebagai copy editor, di sini seharusnya aktif. Nah, tapi ini tidak aktif ya. Kenapa ya? Request email cannot be sent until file is selected for copy editing in editor decision review page. Berarti bagian sini mungkin ini dipastikan bagian bawah ini bukan lagi revisi dibutuhkan, tapi diterima, kayak gitu ya. Diterima, kemudian kita record. Oke, dan setelah itu kita kembali ke menu ini, editing, terus ke bawah kita refresh coba. Nah, ternyata belum aktif juga ya. Berarti masih ada yang salah. Kita kembali ke laman review ini. Nah, silahkan. Oke, setelah di accept di sini, klik record. Setelah itu, nah ini kita send ke copy editing. Dipilih filenya yang mana tadi yang kita upload. Sekarang tanggal 29 ya, bulan 11, berarti yang ini 29 bulan 11. Kita send ke copy editing seperti ini. Nah, barulah kembali ke sini. Nah, itu tadi prosesnya. Oke, prosesnya. Setelah itu kita request Ibu Uli untuk melakukan copy edit. Klik ini, kemudian
langsung kirim saja. Oke, langsung kirim ke Ibu Uli. Oke. Nah, di sana setelah kita klik kirim, Ibu Uli terima. Ya, jadi permintaan untuk mengerjakan selanjutnya itu diserahkan ke Ibu Uli, dan mungkin di sana itu harus diterima dulu, seperti pada saat kita menugaskan reviewer ya, reviewer. Nah, setelah itu ini semuanya harus dilalui dari, nah mulai dari sini peran copy editor. Proses ini harus dilalui, initial copy edit, kemudian outdoor copy edit. Ini harus ada peran di sini penulis, kemudian final copy edit. Selesai tugas copy edit, kemudian masuk ke tahap layout. Oke. Setelah layout baru proofreading dan seterusnya baru publish. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Masih panjang prosesnya ternyata. Oke. Jadi intinya di situ bagian sini ya. Setelah kita mengecek hasil revisi di bagian review sini. Ini dipastikan semuanya sudah aman di sini, supaya di copy editing nanti dipastikan di sini sudah aman. Pada saat kita download hasil revisi dipastikan sudah aman, kemudian kita upload ulang, kemudian send ke copy editing dan seterusnya. Setelah di sini, kalau di sini sudah aman, berarti yang di sini tinggal dilanjutkan saja. Dilanjutkan diselang-selang satu hari gitu ya. Kerjakan ini, selesaikan, kemudian masuk ke sini, selesaikan, masuk ke sini, selesaikan, dan seterusnya. Nah, diusahakan mudah-mudahan kita bisa publish di tanggal 10 bulan Desember gitu ya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja. Di sini masih kita butuhkan peran dari penulis ya. Kita butuhkan peran penulis dan peran editor. Peran dari siapa yang kita tugaskan, seperti itu. Oke, cukup sekian. Kalau misalkan ada pertanyaan, jadi mungkin itu saja ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup, nanti kita diskusi. Jadi sama-sama, kita semuanya sebenarnya ini masih baru dalam tahap ini, saya juga baru ya. Saya belum tahu setelah proses ini, proofreading ini apalagi yang harus dilakukan. Ini masih cari-cari tahu juga seperti apa. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.